Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Sautroni Tambunan. Saya bersama dengan istri saya Siana Freli Kawengian. Kami ingin bercerita bagaimana pemeliharaan Tuhan berlangsung terhadap hidup kami pribadi, bahkan juga tidak hanya pribadi tapi hidup keluarga kami. Akhir di bulan Maret, kalau saya tidak salah bulan Maret akhir, pandemi ini sedang marak-maraknya merebak COVID-19, sehingga waktu itu perusahaan istri saya memutuskan untuk memecat 100 orang karyawan, dipecat dan dirumahkan sebagian. Dan itu memang yang menghadapi adalah istri saya. Dan ketika istri saya menghadapinya, otomatis psikologisnya terganggu. Sehingga suatu ketika kami sedang berjoging, sehabis kami berjoging, istri saya selesai duluan, dia pulang ke rumah. Setelah saya pulang ke rumah, dia bilang sama saya, "Pak, leher saya sakit," katanya. "Tenggorokan saya sakit." Saya berusaha untuk tenang. Saya katakan, "Nggak apa-apa, minum air putih yang banyak aja." Lalu kami coba untuk melupakannya keadaan itu. Dia minum air putih yang banyak, sampai malamnya kami carousel pun, itu dalam keadaan istri saya sakit tenggorokan dan nambah lagi. Badan saya linu katanya. Hati saya mulai, Tuhan Yesus, apa ini? Tapi saya coba untuk menguatkan istri saya, tenang saja. Kami carousel secara virtual, kami berdoa. Istri saya pun mulai menangis terus. Saya bilang, "Kamu menangis kenapa? Sakitkah atau apa?" Karena dia ternyata memikirkan orang-orang yang diputus hubungan kerjanya, sehingga psikologis dia sedikit terganggu. Akhirnya itu tambah sakit. Kami tidur pun dia dalam keadaan sakit. Nah, yang mau saya ceritakan, malam waktu kami tidur, ketakutan yang luar biasa menghampiri hidup saya dan hidup istri saya. Istri saya juga bilang sama saya takut, Pak. Saya katakan, tenang. Saya berusaha untuk menenangkan dia. Nggak ada apa-apa dalam nama Yesus. Kami berdoa waktu itu. Kami duduk di tempat tidur kami berdoa dalam nama Yesus. Tapi nggak bisa dipungkiri, manusiawi kami juga takut. Dan malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya mencoba untuk tidur, jantung saya berdegup kencang. Seakan-akan hendak keluar jantung saya ini. Dan itulah yang seumur saya sampai sekarang ini, baru pertama kali itu saya rasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai jantung saya seakan-akan mau keluar. Hingga keesokan harinya, dengan tidur yang gak jelas ini, saya menghampiri istri saya bilang, "Gimana leher kamu?" "Masih sakit, Pak." Saya putuskan akhirnya waktu itu, coba saya telepon seorang teman gereja kita juga yang dokter. Saya tanya, "Ini istri saya seperti ini, gimana ya?" Lalu beliau pun menyampaikan, "Tenang aja, belum tentu itu ada apa-apanya, Dan saya beriman kembali, "Tidak," saya bilang, "tidak ada apa-apanya." Saya mencoba menenangkan istri saya. Kami sama-sama berdua, sama-sama menenangkan, karena saya juga takut, dan saya tidak menunjukkan saya takut, tapi saya tahu istri saya takut. Karena saya juga nggak mau dia sampai lemah, saya tetap kuatkan. Finally, disingkat akhir cerita, karena istri saya juga nggak sembuh-sembuh, badan dia tambah sakit, saya memutuskan dengan sangat berat hati kami pergi ke rumah sakit. Walaupun waktu itu kami putuskan sebenarnya nggak mau ke rumah sakit karena keadaannya tidak baik waktu itu. Dan kami ke rumah sakit THT di daerah Jakarta Selatan. Puji Tuhannya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ketika istri saya diperiksa, walaupun yang meriksanya juga bikin takut juga, karena pakai baju astronot semuanya yang meriksa. Mereka pakai baju yang jubah-jubah yang nggak jelas, tutup muka segala macam. Saya takut juga ngelihatnya sebenarnya kita. Begitu diperiksa, puji Tuhannya tidak ada apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Hanya sakit tenggorokan biasa. Sehingga begitu dikasih obat 1 hari saja, besoknya istri saya sudah tidak apa-apa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang kedua, saya mau bercerita tentang bagaimana Tuhan melawat ekonomi kami ketika di masa pandemi ini. Saat sekarang ini pasti semua merasakan ekonomi yang tidak enak. Betul. Saya bisa yakinkan itu. Pengusaha pun pasti merasakannya. Apalagi kami yang saya bekerja dengan gaji harian, pendapatan harian, istri saya juga bekerja
masih gaji bulanan, pasti sangat merasakannya. Sehingga di tengah pandemi ini penghasilan kami berkurang lebih daripada 50%. Istri saya berkurang gajinya 30%, saya juga demikian, total off. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu itu saat ini kami punya cicilan rumah, punya cicilan mobil. Besar buat kami. Kalau istri saya menanggung semuanya nggak cukup, karena istri saya juga berkurang gajinya. Otomatis kami harus join income untuk bisa membayar cicilan rumah kami, cicilan mobil kami, dan cicilan bank kami. Akhirnya Tuhan kasih hikmat kepada saya. Coba kita bikin surat ke bank, kita minta kebijakan bank seperti apa. Dan disinilah mujizat Tuhan itu kembali terjadi bagi kami berdua. Kami ajukan kebijakan bank seperti apa, dan diwawancarai. Kami hanya minta sebenarnya 3 bulan. Keringanan dalam bentuk mungkin bayar 50%, atau apapun bentuk keringanan yang diberikan oleh bank kami terima. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, malah orang bank itu sendiri yang bilang ke istri saya, "Bu, jangan 3 bulan, minta aja 6 bulan. Kami dengan polosnya sebenarnya minta 3 bulan. Tapi dia malah menyarankan kami minta aja 6 bulan. Belum tentu sih diterima 6 bulan. Paling-paling juga 3 bulan. Tidak tahunya saudara-saudara, begitu surat ini keluar, kami disetujui untuk off, tidak bayar cicilan selama 6 bulan ke depan sampai November. Sehingga duit yang ada pun kami bisa save, dan kami bisa jadi berkat buat keluarga kami yang lain yang membutuhkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita nggak sama persoalannya. Apapun yang Bapak Ibu rasakan saat ini, percayalah Roma 8 ayat 28, Tuhan turut campur mendatangkan kebaikan. Satu kuncinya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang kedua, Tuhan katakan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini yang saya percaya sejak dahulu saya lahir baru. Ayat ini terus termaterai dalam hati saya dan tidak pernah saya lupa. Dan saya yakin betul perkara rohani itu mengatur perkara-perkara badani. Dan Bapak Ibu Saudara, saat nanti firman Tuhan disampaikan, buka hati Bapak Ibu Saudara dan pastikan kalau saudara semua dikasihi oleh Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam dari kami, salam dari istri saya. God bless. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat selalu. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama bersuka cita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau berseru menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Di tempat di mana Bapak Ibu berada. Tercurah
firman Tuhan, kita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman kita katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala hal. Lewati segala pencobaan, selama kami ada di dalam-Mu, kami pasti sanggup lewati badai pencobaan hidup. Apapun yang terjadi, Engkau pasti sanggup, Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap pencobaan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal.
setiap kami. Oh, kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama kami. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita, sembah namanya. Oh, we praise you Lord, we praise your holy name. Oh Jesus, you are able to do all things. Jesus name, nama Yesus, menara yang teguh. Oh, shikara baba, hira bara bara bashandara bara 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 bakara bara bayara hira bara bashindara baba 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 baba. Biar segala kemuliaan hanya bagi namamu. Hosanna to the King, Hosanna to the King. Oh, let your name be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted up, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted up. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus' name, oh Jesus' name, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Sing, let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Sing, let our King be lifted up. Hosanna, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang pasti sanggup menolong kami. Di dalam keadaan yang seperti sekarang ini Tuhan, keadaan yang sulit, kami mau mengucap syukur. Kami punya Allah yang sanggup untuk menolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau melindungi kami, memberikan kami kesehatan sampai saat ini Tuhan, terbebas dari segala macam sakit penyakit, terbebas dari COVID-19, semua karena kebaikan-Mu.
Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar pesan firman-Mu. Curahkan hikmat yang dari-Mu Bapa. Biar kami mudah mengerti apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa meminta campur tangan-Mu Tuhan. Karena apa yang hamba-Mu sudah persiapkan tidak ada artinya tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar nama-Mu lebih lagi dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap menerima pesan firman Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa baik. Ada komentar atau ada seruan luar biasa baik atau luar biasa apa ini? Luar biasa dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, kita hari ini masih beribadah secara virtual lagi, secara online lagi. Kita masih belum bisa bertemu muka, bertatap muka. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita hanya bisa bertemu lewat online, lewat virtual, saya percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu ada. Amin. Bapak Ibu, keadaan di masa pandemi ini nggak enak ya. Kalau kita lihat statistiknya, ada 213 negara yang terkena dampak dari COVID. Seluruh bumi merasakan dampaknya, nggak enak. Rasanya mencekam. Kita kalau mau keluar kemana-mana aja rasanya pergi jangan ya, pergi jangan, keluar jangan ya. Sebelum keluar kita sudah pakai siapkan masker, ada yang pakai sarung tangan. Terus kemudian hand sanitizer nggak boleh ketinggalan, selalu harus ada hand sanitizer-nya. Kita rasanya kalau mau keluar rumah kayak lagi mau perang, khawatir sekali. Dan yang sangat juga membuat kita harus waspada adalah di Indonesia ini keadaan dari COVID-19 masih belum terkontrol. Kalau kita lihat data-datanya, 21 Mei yang lalu ada 973 orang baru yang terkena positif COVID. Kemudian keesokan harinya tanggal 22 Mei lebih baik sih. 630-an, 634. 23 Mei kemarin itu ada tambahan lagi pasien COVID 949 orang yang positif. Total di Indonesia ada 21.745 orang yang terkena positif COVID-19. Dari itu 1.351 orang meninggal. Kalau secara persentase cuma 6,2% ya. Tetapi lihat 1.351 orang meninggal karena COVID. Banyak loh 1.351 orang meninggal. Jadi keadaannya nggak enak dan kita harus benar-benar waspada, hati-hati, jaga diri, ikuti segala prosedur yang sudah diberikan sebagai himbauan oleh pemerintah. Jadi kita harus ikuti semua prosedur kesehatan. Selalu cuci tangan, sering cuci tangan, pakai masker kemanapun Bapak Ibu mau pergi, keluar rumah pakai masker ya. Kita harus ikuti semuanya. Nah, keadaan secara ekonomi tidak enak. Mulai banyak orang yang di PHK, terjadi perampingan perusahaan. Nah, biasanya kalau perampingan perusahaan, jika ada perampingan, maka yang akan terus dipekerjakan adalah orang-orang yang terbaik. Nah, kalau orang-orang yang terbaiknya ini tentunya kita berkata bahwa yang dimaksud dengan orang terbaik ini adalah orang benar. Jadi kalau kita menjadi pegawai, kita harus menjadi pegawai yang excellent, yang dimasukkan dalam kategori orang benar tadi, ya. Nah, banyak juga dari pekerja-pekerja yang terima gaji tinggal 50%. Kalau 100% aja pas-pasan, apalagi tinggal 50%. Keadaannya nggak enak. Banyak yang bisnisnya jatuh. Yang pasti, yang kita pasti tahu ya, yang bisnisnya jatuh itu
Restoran sekarang mulai sulit dapat customer, dapat pelanggan. Kemudian travel agent, siapa yang mau traveling gitu, nggak bisa terbang kemana-mana. Travel agent sekarang susah dapat customer. Event organizer, wedding organizer, susah, nggak ada lagi acara-acara yang diperbolehkan dengan kerumunan lebih dari 10 orang, itu tidak boleh. Bahkan kalau dalam PSBB tidak boleh kerumunannya lebih dari 5 orang. Jadi event organizer mati, perusahaan event organizer. Perusahaan florist yang biasa membuat bunga, menjual bunga, mereka juga kesulitan, mereka kekurangan pelanggan sekarang ini. Perusahaan elektronik, alat-alat elektronik, siapa yang mau belanja alat-alat elektronik sekarang ini? Udah mendingan simpen uangnya aja di rumah, betul apa enggak? Properti, mobil, kebanyakan dari orang sekarang maunya udahlah simpen uangnya, kalau punya uang tunai, uang cash, lebih baik disimpan, dipegang, nggak mau belanja. Keadaannya seperti itu. Kita udah nggak bisa lagi mengandalkan siapa-siapa. Kita mau lakukan apapun udah nggak bisa, udah nggak ada jalan keluar rasanya. Rasanya sulit sekali untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa melakukan terobosan sendiri itu sangat sulit sekali. Nah, yang poin pertama yang saya mau sampaikan begini. Berkat di masa susah ini kita pasti dapatkan. Kita tetap bisa dapat berkat di masa susah ini. Poin yang pertama adalah kita harus andalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, seberapa sulit keadaan kita, andalkan Tuhan dan bukan andalkan manusia. Amin. Saya mau bacakan di ayatnya Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ya. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati. Itu janjinya. Itu janji dari firman Yeremia 17 ayat 7. Siapa yang mau diberkati? Haleluya, semuanya mau diberkati ya. Nah, kalau begitu mari kita andalkan Tuhan. Karena janjinya Tuhan di dalam ayatnya berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati di masa susah ini, andalkan Tuhan. Amin. Nah, ayat yang ke-8, wah ini bagus banget. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau pohon ditanam di tepi air, daunnya akan tetap hijau, walaupun di musim panas kering. Kalau kita bicara mengenai musim panas kering ya kira-kira musim seperti sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Pada saat kita semuanya lagi kesusahan, yang mengalami kesusahan karena COVID-19 bukan hanya 1 orang, bukan hanya 2 orang, bukan hanya 3 orang. Tetapi kita semua mengalami itu. Jadi ini keadaan panas kering. Tetapi buat orang atau seperti orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi air, dia walaupun sedang panas kering keadaannya, keliling-kelilingnya sedang panas kering, daunnya akan tetap hijau. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, maka Bapak Ibu akan diberkati, dan Bapak Ibu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, walaupun keadaannya seperti sekarang ini karena COVID, resesi, ekonomi tidak baik. Bapak Ibu saya mau katakan itu hanya terjadi di luar. Buat Bapak Ibu akan terus punya daun yang tetap hijau, terus bertumbuh, bisnisnya lebih baik lagi, bahkan pekerjaannya lebih baik. Bahkan kalau di sini dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah.
Jadi walaupun keadaan sekeliling Bapak Ibu rasanya tidak enak, rasanya susah, ekonomi berat karena COVID ini, tetapi janji firman Tuhan berkata, engkau akan tetap menghasilkan buah. Haleluya. Andalkan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, ayat yang kedua, aduh ini bagus sekali. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini saat Musa panggil Yosua sebelum menjelang mereka bangsa Israel ini mau dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa bilang sama Yosua, ini janji Tuhan. Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang ini rasanya merasa begini, bisnisku kok lagi susah ya, lagi sulit karena pandemi, karena COVID ini. Pekerjaanku kayaknya juga susah. Pekerjaanku gajinya bahkan sekarang dipotong tinggal 50%. Tidak usah takut. Ingat janji Tuhan ini, karena Tuhan berjanji bahwa Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Pada saat Tuhan yang berjalan di depan kita, maka Dia akan membawa kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Segala pintu-pintu walaupun saat ini sekarang masih tertutup, tapi saat Tuhan yang berjalan di depan kita, maka pintu-pintu itu akan semuanya terbuka. Semua peluang-peluang, opportunity yang selama ini tertutup, semuanya akan Tuhan bukakan karena Dia yang berjalan di depanmu. Katakan amin. Dia juga akan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita tahu pada saat Tuhan menyertai, maka segala apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Amin. Jadi Tuhan akan menyertai kita dan Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jangan takut dan jangan patah hati. Di sini ada terakhirnya ada janganlah takut dan jangan patah hati. Saya tahu mungkin Bapak Ibu ada yang berkata begini dalam hatinya begini. Rasanya saya takut, saya khawatir. Mungkin bulan ini masih punya uang untuk belanja. Bulan ini masih punya uang buat beli beras. Tetapi saya nggak tahu bulan depan. Masih mending, masih bisa bilang saya nggak tahu bulan depan. Ada yang berkata begini, sekarang hari ini saya tahu saya punya uang buat beli beras, tapi saya nggak tahu besok bisa beli beras apa enggak. Mungkin ada rasa takut. Tetapi janji Tuhan, Tuhan bilang begini, jangan takut dan jangan patah hati. Ada rasa takut mungkin di hati Bapak Ibu. Ada rasa khawatir. Ada rasa galau di hati Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata janganlah takut dan janganlah patah hati. Hei Bapak Ibu yang sekarang ini takut. Tuhan berkata jangan takut dan jangan patah hati. Haleluya. Pak, Bu, dengan keadaan yang sekarang, ini saatnya kita harus mulai bergeser. Mulai shifting. Di ibadah online 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, talk show dengan Pak Bram, saya sempat sharing ya, bahwa ini saatnya kita harus mulai bergeser, kita harus kreatif, kita harus beradaptasi untuk bisa melihat segala kesempatan-kesempatan yang ada. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, aku punya gaji sekarang tinggal 50%-nya. Ya, kalau Tuhan kemudian berikan kreativitas buat kita, pakailah kreativitas itu. Mungkin sekarang ini dari perusahaan cuma dapat 50% gajinya, nggak apa-apa. Tapi pada saat Tuhan berikan kepada kita kreativitas, coba berdoa, pertajam, pakai kreativitas kita untuk bisa menghasilkan tambahan. Supaya uangnya yang kita mestinya dapat 100%, kita dapat tambahan 50%. 50% dari kantor yang dipotong, kemudian kita dapat lagi dari sampingan 50%. Siapa tahu yang sampingannya malah 100% dari yang biasa kita dapatkan. Jadi kita harus kreatif. Banyak orang sekarang ini yang takut ke pasar, takut ke mall, takut belanja gitu ya.
Ya, pakai semuanya maunya online. Beli macam-macam semuanya mau online. Beli sayur mau online, beli daging mau online, beli segala macam, telur, beras, buah maunya online semuanya. Nah, kita harus gunakan momentum ini, ya. Momentum ini kita gunakan untuk kita bisa kreatif. Kreatif supaya kita bisa menambah uang penghasilan yang sebetulnya mungkin berkurang karena pandemi ini. Karena kalau secara normal udah kurang. Tadi yang kerja tinggal 50%. Mungkin yang punya usaha juga karena pelanggannya berkurang, lebih sedikit lagi. Tapi mari kita punya kreativitas. Saya kasih contoh satu ya, kan waktu itu sebelumnya sudah ada contohnya kan mengenai kreativitas itu. Saya nggak mau terlalu banyak, nggak mau terlalu lama. Tapi contoh, saya punya keponakan saya mereka masih, yang satu masih kuliah, yang satu baru lulus. Perempuan dua-duanya, mereka nggak punya background jago bikin kue, nggak punya backgroundnya sama sekali. Terus kemudian menggunakan media medsos, Instagram, dia bikin satu branding, dia jual banana cake. Dia bikin sampelnya banana cake, dia bikin dua loyang, dia bikin di foto. Kemudian sesudah difoto, diposting lah di Instagram. Beberapa lama kemudian cukup banyak mendapatkan order. Sekarang pada saat saya bilang, saya om mau dong pesen, mau nyobain kamu punya banana cake. Tahu nggak jawabannya mereka apa? Mereka bilang, sorry ya om, waiting list 2 minggu. Lihat betapa mereka sebetulnya nggak punya sama sekali background untuk jago bikin kue. Mereka nggak jago bikin kue. Tetapi mereka gunakan momentum, mereka pakai medsos untuk mereka bisa berjualan. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan penghasilan. Sebelumnya nggak pernah ada penghasilan mereka cuma dapat dari orang tuanya aja. Tetapi sekarang mereka punya penghasilan. Saya mau Bapak Ibu semuanya punya kreativitas. Saya nggak tahu Tuhan titipkan apa sebagai kreativitas Bapak Ibu. Masing-masing dari kita Tuhan titipkan kreativitas yang berbeda-beda. Tetapi gunakan momentum ini untuk kita bisa lebih lagi berkreasi. Orang-orang yang mungkin jago masak, ajak beberapa orang. Kalau jago masak, jago bikin kue, mungkin anaknya anak milenial, dia yang main medsosnya, dia yang bikin promonya, bikin promo di Instagram atau dimanapun, dia promo, dia foto hasil masakannya, terus kemudian dipromo, terus ada orang lagi yang, si tetangga saya nanti dia yang tukang ngirimnya. Jadi ada yang masaknya, ada yang tukang kirimnya, sama ada yang bagian promonya. Bersatulah untuk bisa menjadikan satu produk yang kemudian produknya bisa dijual di medsos. Jadi pesan saya adalah saatnya kita mulai bergeser, berkreasi dan beradaptasi dengan keadaan sekarang. Kita harus beradaptasi. Mau nggak mau kita harus beradaptasi. Pertanyaan yang sering kali saya dapatkan, saya barusan tadi pagi juga ngobrol sama beberapa teman. Pertanyaannya gini, sampai kapan ya COVID ini akan berlangsung? Kita pakai cara berpikir logika saintifik ya, ilmu pengetahuan. COVID-19 ini baru akan bisa hilang dari permukaan bumi, dari bumi ini, kalau vaksinnya sudah ditemukan. Nah, laporan dari WHO menyatakan begini, vaksinnya, estimasi vaksin akan ditemukan kira-kira 18 sampai 24 bulan lagi. Berarti minimal 18 bulan atau sampai 24 bulan, 1,5 sampai 2 tahun ke depan, kita masih terus harus hidup seperti sekarang ini. Orang masih takut untuk keluar, ya. Semuanya akan tentunya orang-orang lebih cenderung semuanya harus online. Jadi ini menjadi new normal, menjadi normal yang baru. Nah, kalau kita lihat seperti ini, saya mau berkata sama Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu sekarang sedang berkata begini, saya kekurangan karena gajinya saya dipotong.
usaha saya juga sedang jatuh, sedang tidak baik karena pelanggan-pelanggannya kurang gitu ya. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu punya kesempatan minimal 18 sampai 24 bulan ke depan untuk menggunakan teknologi, menggunakan medsos, menggunakan kreativitas Bapak Ibu yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, gunakan itu untuk bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu sendiri. Haleluya. Minta kreativitas yang tajam dari Tuhan. Amin. Minta Tuhan yang pimpin. Oke, yang kedua, percayalah. Kalau kita bicara mengenai berkat di masa sulit ini, poin yang kedua, percayalah bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Dia akan pelihara kita. Siapa yang di sini punya peliharaan hewan di rumahnya? Siapa yang punya peliharaan hewan? Banyak ya. Saya juga punya. Saya punya seekor anjing pom. Kita pelihara seekor anjing pom. Saya memelihara seekor anjing pom. Memelihara ya. Nah, pada saat saya pelihara, si anjing nggak usah mikir untuk cari makan. Dia nggak usah mikir untuk cari makan. Betul apa enggak? Yang kedua, bahkan untuk mandi pun si anjing nggak usah mikir. Kita yang kadang-kadang sering mandiin, 2 minggu sekali kita mandiin anjingnya. Kayak itu karena saya katakan tadi, saya memelihara. Nah, pada saat si anjing sakit, kita yang panik biasanya. Pemilik hewan yang panik. Kita yang bawa ke dokter, bahkan seringkali kita yang ngedoain supaya anjingnya sembuh. Doainya pakai dalam nama Tuhan Yesus lagi, supaya anjingnya sembuh. Itu dalam artian kita melihara hewan, kita memelihara hewan. Bayangkan kalau Tuhan kita yang memelihara kita, Dia akan pelihara kita lebih lagi daripada itu. Katakan amin. Kita lihat Nabi Elia ya. Contoh yang ada di Alkitab Nabi Elia. Dia dalam keadaan yang kesusahan, Tuhan kirim burung gagak untuk menolong Elia. Setiap pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Pertanyaannya, dari mana ya roti dan daging itu si burung gagak? Kok bisa dalam keadaan yang lagi sulit, lagi masa kering 3,5 tahun, sampai-sampai Tuhan bilang, kamu nggak usah takut nggak usah takut Elia, aku akan perintahkan burung gagak untuk memberi makan engkau di sana. Tetapi kalau kita mikir, kok bisa ya burung gagak yang makanannya bukannya roti dan daging, tetapi dia disuruh dikirim oleh Tuhan. Dan maksudnya begini, pada saat keadaan itu, pada saat itu kan dalam masa kekeringan yang 3,5 tahun, akan sulit juga kan buat si burung gagak mendapatkan daging dan roti. Dari mana gitu. Tetapi Tuhan perintahkan gagak untuk memberi makan Nabi Elia dan membawa roti dan daging kepada Elia. Kalau Tuhan sudah janji Dia akan pelihara kita, maka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak mungkin terjadi, seperti Nabi Elia ditolong oleh burung gagak karena Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi dia makan roti dan daging, itu merupakan hal yang tidak mungkin kalau secara otak pikiran kita. Tetapi Tuhan bisa lakukan hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin karena Dia Allah yang memelihara kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi Dia bisa membuat, kalau kita kan secara otak logis kita mana mungkin burung gagak bisa bawa roti dan daging pada saat itu. Tetapi bisa tuh, Tuhan perintahkan burung gagak untuk bawa roti dan daging untuk beri makan Nabi Elia. Berikutnya, pada saat akhirnya sungai Kerit itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, datang lagi firman Tuhan kepada Nabi Elia. Tuhan bilang begini, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana.
ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang menjadi hal yang mukjizat adalah begini. Hal yang tidak mungkin adalah begini. Janda yang diperintahkan oleh Tuhan itu bukan janda kaya, tapi janda miskin. Janda yang sebetulnya pada saat itu, pada saat dia ketemu Nabi Elia dan Nabi Elia bilang, beri aku makan. Saat itu si jandanya bilang, aku tinggal punya sedikit minyak dan sedikit tepung untuk bisa bikin roti, diolah, diproses. Terus kemudian dia dengan anaknya, si janda dengan anaknya makan, kemudian matilah kami. Seperti itu keadaannya, udah gak punya apa-apa. Tapi terus kemudian Nabi Elia bilang, aku datang kepadamu dan dia berkata begini, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kira-kira Bapak Ibu kalau seumpama punya uang tinggal buat hari ini beli beras, besok-besok udah gak tahu lagi. Terus tiba-tiba ada orang datang, kasih aku makan dong. Tinggal bikin beras, berasnya dimasak tinggal jadi satu piring. Satu piring buat dimakan, berdua atau bertiga dengan anak. Hari itu tinggal itu adanya, ada orang datang seperti Nabi Elia. Buatlah lebih dahulu buat aku, nanti kamu belakangan. Kira-kira Bapak Ibu akan bagaimana? Mungkin akan bilang Nabi Elianya, lu pergi sana Gih, brengsek, orang udah tahu gue udah gak punya apa-apa gitu. Tapi kok kamu masih, masa suruh duluan kasih kamu, orang aku aja udah gak punya apa-apa gitu. Tapi si Nabi Elia bilang begini, firman Tuhan berkata bahwa tepung dalam tempayannya si janda itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus kemudian si janda itu akhirnya dia percaya aja, dia ikutin aja deh. Nabi Elia ngomong apa dia ikutin, dibikin. Akhirnya perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Beberapa waktu lamanya pada saat saya baca di New International Version ya. So there was food every day for Elijah and the woman and her family. Jadi setiap hari ada makanan. Padahal kalau kita lihat nggak mungkin ya. Janda miskinnya itu sudah nggak punya apa-apa, tapi dia taat. Pada saat Nabi Elia datang, dia taat. Iman janda miskin itu kepada Allahnya Elia dan firmannya Elia, firmannya yang disampaikan melalui Nabi Elia itu membuat dia berpikir, ya udahlah, aku akan tukarkan yang sebetulnya pasti itu adalah aku udah tinggal punya ini nih, tinggal punya tepung dan minyak segini-gininya. Aku tukarkan ini dengan hal yang gak pasti. Gak pasti kan sebetulnya, yang dibilang oleh Nabi Elia kan gak pasti. Tapi dia tukarkan itu. Jadi iman janda miskin ini akhirnya dia diberkati secara jasmani karena kemudian akhirnya di setiap hari diberikan makanan, gak habis-habis. Kemudian secara berkat rohani dia juga dikuatkan. Ternyata ada ya Tuhan yang bisa menolong. Saya mau berkatakan buat Bapak Ibu yang mungkin hari ini Bapak Ibu berkata, aku susah, aku sulit. Percayalah bahwa Tuhan memeliharamu. Tuhan memeliharamu dengan sempurna, katakan amin. Kita lihat apa yang terjadi dengan Nabi Elia. Dia bisa dipelihara melalui burung gagak, dia bisa dipelihara melalui janda miskin yang benar-benar miskin gak punya apa-apa. Maka hal yang sama, Tuhan yang sama, Tuhannya Nabi Elia, Tuhan yang sama yang sekarang juga kita sembah, dia juga akan memelihara kita. Dia akan memelihara kita, katakan amin. Apapun keadaanmu sekarang ini, betapa susah keadaanmu sekarang ini, Tuhan pasti peliharamu. Tuhan pasti buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti Tuhan mengirim gagak untuk Nabi Elia, Tuhan juga akan mengirim gagak-gagaknya
untuk segala kesulitan-kesulitanmu. Amin. Oke, yang terakhir, kita harus terus perkatakan firman Tuhan. Untuk supaya kita mengalami berkat di masa susah, kita harus terus perkatakan firman Tuhan. Katakan amin. Perkatakan janji Tuhan. Setiap pagi saya kalau bangun tidur, pertama biasanya saya mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa saya masih bisa napas gratis. Napas masih gratis. Bayangin orang-orang yang ada di ICU, napas bayar, dimeterin. Bayar oksigen dimeterin. Kita masih gratis. Dan saya sekarang ini bahkan saya nambah lagi, Tuhan terima kasih, nafasnya gratis, masih boleh nafas. Dan saya sehat, nggak kena COVID-19. Wah, mengucap syukur, bersyukur. Kemudian saya memperkatakan, betapapun sulit keadaannya, saya berkata begini, hidupku diberkati. Tuhan memberkati aku. Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah dicurahkan untuk aku dan keluargaku. Perkatakan itu janji Tuhan, bahwa jangan takut, janganlah takut. Tadi di sini di Ulangan 31 ayat yang ke-8. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Terus kan dikatakan di awalnya, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kita klaim aja janjinya Tuhan ini. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang berjalan di depan aku. Dan karena itu aku percaya bahwa pada saat Engkau berjalan di depanku, maka semua jalan-jalan akan terbuka. Semua pintu-pintu yang sekarang ini tertutup terbuka. Perkatakan firman Tuhan itu. Perkatakan juga, Tuhan terima kasih Engkau menyertai aku dan Engkau buat aku berhasil apapun yang aku lakukan. Dan perkatakan juga bahwa terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Terus perkatakan firman Tuhan. Pada saat kita lakukan 3 hal itu, yaitu kita mengandalkan Tuhan yang pertama, kemudian yang kedua percayalah bahwa Tuhan pelihara, Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Yang ketiga, perkatakan firman janji Tuhan, maka kita boleh dalam keadaan yang sulit. Masa ini boleh Bapak Ibu berkata bahwa ini adalah masa-masa yang sulit. Tetapi percaya bahwa kita akan diberkati di masa-masa sulit itu. Katakan amin. Andalkan Tuhan Bapak Ibu, karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus saat ini. Saya percaya ada kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Katakan amin. Imani saudara, saat saudara melakukan perjamuan kudus, ini bukan sekedar kita makan roti dan minum anggur. Tetapi secara iman kita, saudaraku, sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Pengorbanan yang Yesus lakukan ribuan tahun yang lalu sedang terjadi buat kita hari ini. Imani saudara, imani. Oke? Mari saudara, saya ajak angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Thank you Jesus. Yes Lord. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus, darah-Mu sudah Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus, tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Tuhan. Yes Lord,
Kau sungguh baik bagiku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu yang sudah Kau pecah-pecahkan bagiku, darahmu yang sudah Kau curahkan bagiku, sudah membenarkan aku, mendamaikan aku dengan Bapa, sudah menebus dosaku dan segala akibat dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurapapapapa syakara. Thank you Jesus. Yes Lord, thank you Father. Terima kasih Tuhan. Ya, imani saat engkau bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darahnya. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Mari, makanlah, minumlah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kerapapa syakara Bapa. Kira Bapa syakara. Bapa, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, mereka sedang mengalami kondisi yang sulit. Mungkin ada area kesehatan mereka sedang terganggu, area keuangan mereka, pekerjaan, bisnis, usaha mereka. Apapun itu ya Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saat ini kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami menaruh harapan kami pada Engkau. Dan kami percaya akan ada pembelaan Tuhan. Kami percaya akan ada pertolongan Tuhan. Kami percaya akan ada terobosan. Kami percaya pintu-pintu akan terbuka buat kami. Korapakasan. Yes Jesus. Kalau Engkau dapat memelihara Elia dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak lazim, oh haleluya, Engkau pun dapat melakukannya bagi kami ya Tuhan. Engkau perlakukan kami dengan ajaib. Yes Lord. Yang lemah jadilah kuat dalam nama Yesus. Oh yes, yang sakit sembuhlah di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan dalam hidupmu. Kiaranaya mata kapapashe. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Sebab kita membawa persembahan bukan karena Tuhan berkekurangan, tetapi kita sedang melakukan hukum Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan dengan sukacita dan kita lakukan dengan iman. Kita ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk mendeklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan berdoa syafaat.
Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau sudah meneguhkan kami dengan firman-Mu bahwa kami Tuhan terpelihara di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau ya Bapa, sebagaimana Engkau memelihara Nabi Elia, Engkau memelihara janda Sarfat itu Tuhan, Engkau juga memelihara kami. Kami bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Penatua Edil yang sudah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan heran lagi ya Bapa. Engkau mengurapinya dengan pengurapan yang selalu baru, sehingga Tuhan hamba-Mu boleh berdampak dimanapun hamba-Mu ini melayani Bapa. Bahkan keluarganya semua berada dalam penyertaan, penyediaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, di mana Engkau sudah percayakan Bapak Gembala kami Pak Bram Tuhan untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di kota wisata, di Kupang, di Soe. Kami percaya Engkau menuntunnya Tuhan, Engkau memberikan arahan supaya jemaat Tuhan yang boleh bertumbuh dewasa dan terpelihara sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua keluarganya, istri dan anak-anaknya, semua dalam perlindungan, penyertaan dan penyediaan Tuhan. Bapak kami berdoa buat seluruh penatua, diaken dan pengerja yang Tuhan sudah taruh untuk memperlengkapi gereja Tuhan ini. Mari Tuhan berikan kami kesatuan hati bersama-sama untuk merawat domba-domba yang ada dalam gereja ini Tuhan. Bahkan Bapa, setiap rancangan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam gereja, semua dapat kami kerjakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Rasuli kami, Bapak Yonatan Wiryo Hadi Tuhan, yang sudah Engkau pilih untuk menggembalakan GBIWTC Families. Bapak juga memberikan tuntunan Tuhan. Bapak memberikan hikmat bagaimana harus menggembalakan seluruh jemaat Tuhan di GBIWTC Kota Wisata di seluruh Indonesia ini Tuhan. Mari Bapak, Engkau memberkatinya senantiasa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menyertai bangsa ini, para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh para menteri. Tuhan berikan hikmat supaya mereka boleh mencari jalan keluar untuk kami keluar dari tekanan pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Kami berdoa buat seluruh tenaga medis, para medis Tuhan, baik dokter, perawat dan semua yang terlibat di dalam penanganan pasien COVID-19. Tuhan berikan imunitas, berikan kekuatan, kesehatan, Engkau melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar virus COVID-19. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh masyarakat Indonesia, biar kiranya Tuhan juga membuat kami semua patuh untuk menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan WHO, sehingga kami bersama-sama memerangi penularan COVID-19 ini Tuhan, memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tetap jaga kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Jemaat Tuhan, Dia Tuhan yang ajaib. Dia memperlakukan engkau
dengan ajaib. Yes Lord. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu. Melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, amin. Thank you Jesus.